Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasis Tiana Utami, NPM 20106312300017. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal bab 2 tentang hukum pertama konsep kalor dan entalpi dan kapasitas kalor zat. Referensi Atkins PW halaman 64 nomor 2.11 sampai 2.15. Dalam menyelesaikan tugas ini, tentu saja saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh tim saya yang beranggota 7 orang. Berikut nama-nama tim saya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke video pembahasan. Soal 2.1. Dengan mengeluarkan 1,2 kJ energi sebagai kalor, 25 gram cairan didinginkan dari temperatur 290 Kelvin menjadi 275 Kelvin pada tekanan tetap. Hitunglah Q dan delta H dan perkirakan kapasitas kalor sampel. Diketahui, Q sama dengan min 1,2 kJ, massa sama dengan 25 gram. Delta T sama dengan 275 Kelvin dikurang 290 Kelvin sama dengan minus 15 Kelvin. Ditanya Q, delta H, dan Cp. Jawab. Sistem melepaskan energi terhadap lingkungan, sehingga nilai Q negatif, maka nilai Q adalah minus 1,2 kJ. Rumus delta H sama dengan Q dikali P pada tekanan delta H sama dengan Q, sehingga delta H sama dengan min 1,2 kJ. Cp sama dengan delta H per delta T. Terus dimasukin. Delta H-nya minus 1200 Joule per delta T minus 15 Kelvin. Hasilnya 80 Joule per Kelvin. Ini hasilnya. Terus soal 2.12. Jika 3,0 mol O2 dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 3,25 Tm, temperaturnya naik dari 260 Kelvin menjadi 250 Kelvin. Hitunglah Q, delta H, dan delta U jika kapasitas kalor molar O2 pada tekanan tetap adalah 29,4 Joule per Kelvin mol. Diketahui, N sama dengan M, yaitu 3,0 mol. P sama dengan 3,25 Tm, delta T-nya 285 Kelvin dikurang 260 Kelvin sama dengan 25 Kelvin. C sama dengan 29,4 Joule per Kelvin mol. R-nya sama dengan 8,314 Joule per Kelvin mol. Yang ditanyanya Q, delta H, dan delta U. Kita masukin rumus Q, yaitu M dikali C dikali delta T. Terus kita masukin M-nya yaitu 3,0 mol dikali C 29,4 Joule per Kelvin mol. Terus delta T-nya 25 Kelvin. Hasilnya 2205 Joule per Kelvin. Terus kita buletin jadi 2,2 kilojoule. Kita ubah jadi 2,2 kilojoule. Nih. Delta H-nya Q sama dengan P pada tekanan delta H sama dengan Q, sehingga delta H 2,2 kilojoule. Terus delta U, rumusnya Q ditambah W. Terus menjadi Q plus min nRT. Terus kita masukin. Delta U sama dengan 2,2 kJ dikurang 3 mol kali 8,314 Joule per Kelvin mol dikali 25 Kelvin. Karena ini sama-sama Kelvin, jadi kita coret aja. Kelvin sama Kelvin kita coret, terus mol sama mol kita coret. Jadi, delta U sama dengan 2,2 kJ dikurang 0,6 kJ. Hasilnya menjadi ini, 1,6 kJ.
Terus soal 2.13. Cairan tertentu mempunyai delta H 260 kJ per mol. Hitunglah Q, W, delta H, dan delta U jika 0,50 mol cairan itu diuapkan pada temperatur 250 Kelvin dan 750 torr. Diketahui NM-nya itu 0,50 mol, P-nya 750 torr, delta T-nya 250 Kelvin. Dan ditanyanya Q, W, delta H, dan delta U. Kita jawab. Delta H sama dengan 0,50 mol dikali 26 kJ per 1 mol. Delta H sama dengan 13 kJ. Delta H sama dengan I, yaitu 13 kJ. Jadi delta U sama dengan Q plus W. Karena W-nya belum diketahui, jadi kita harus mencari W terlebih dahulu. Nah, cara mencari kayak gini. Delta W sama dengan minus P dikali delta V. Terus ditemukan ini. Mungkin jadi minus PV sama dengan minus nRT. Jadi delta W sama dengan minus nRT. Terus kita masukin rumus. Kita masukin rumusnya delta W sama dengan N. N-nya itu kan minus 0,50 mol. Terus R-nya 0,082 liter TM per mol dikali Kelvin. Dikali T-nya 250 Kelvin. Terus ini Kelvin kita coret, mol kita coret. Jadinya hasilnya minus 10,26 liter ATM. Terus kita ubah menjadi kilojoule. Cara mengubahnya kayak gini. Delta W sama dengan minus 10,26 liter ATM dikali 101,3 Joule per 1 liter ATM dikali 1 kilojoule per 1000 Joule. Ini ATM kita coret. LATM kita coret. Terus ini Joule sama Joule kita coret. Jadi hasilnya delta W sama dengan minus 1,04 kilojoule. Nih hasilnya. Karena kita nyari delta U. Rumus delta U kan tadi ya, Q plus W. Kita masukin aja nih Q-nya. Q-nya kan 13 kilojoule yang tadi, yang awal. Terus W-nya ini nih, minus 1,04 kilojoule. Jadi hasilnya 11,96 kilojoule. Kita buletin jadi 12 kilojoule. 2.14. Entalpi pembentukan standar etil benzena adalah minus 12,5 kJ per mol. Hitunglah entalpi pembakaran standarnya. Diketahui, delta HF C8H10 adalah minus 12,5 kJ per mol. Delta HF untuk O2 sama dengan 0 kJ per mol. Delta HF untuk CO2 sama dengan minus 393,5 kJ per mol. Dan delta HF untuk H2O sama dengan minus 286 kJ per mol. Ditanya, minus Hc dari C8H10. Jawab. Reaksi pembakaran etil benzena kan C8H10 ditambah 21,2 O2 direaksikan menjadi 8 CO2 plus 5 H2O. Terus di sini cara mencari delta Hc-nya yaitu sigma M produk dikali delta H produk dikurang sigma N reaktan dikali delta H reaktan. Ini rumusnya ya. Nih. Terus kita masukin aja. 8 dikali minus 393,5 kJ per mol ditambah 5 kali minus 286 kJ per mol dikurang sigma N-nya 1 kali 12,5 kJ per mol dikurang 10 minus 5 kali 0 kJ per mol. Terus ini menjadi minus 3.148 kJ per mol dikurangi 1.430 kJ per mol ditambah 12,5 kJ per mol. Terus ini hasilnya menjadi minus
minus 4.565,5 kilojoule per mol. 2.15. Hitunglah entapi hidrogenasi standar dari 1 min heksana menjadi heksana jika entapi pembakaran standar 1 min heksana adalah minus 4.003 kilojoule mol pangkat min 1. Diketahui, delta HC 1 min heksana sama dengan minus 4.003 kilojoule per mol. Delta HF heksana sama dengan minus 4.163 kilojoule per mol. Dan delta HF-H2O adalah 286 kJ per mol. Yang ditanya adalah delta H hidrogenasi 1 min heksana. Jawab. Delta HF heksana. Cara mencarinya itu pakai rumus ini. Salah. Bentar. Nah, cara mencarinya itu pakai rumus ini. Sigma N produk dikali delta H produk dikurang sigma N reaktan dikali delta H reaktan. Delta HF heksana kan minus 4.163 kJ per mol. Sama dengan, kayaknya ini dibalik deh. Jadi delta H-nya jadi kedepanin, jadi delta H produk dikurang 286 kJ per mol ditambah minus 4.003 kJ per mol. Terus delta H-nya dipindah ruas jadi ke sini, ke sebelah kiri. Delta H produk jadinya minus 126 kJ per mol. Ini hasilnya.